Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono memastikan bahwa DPR akan menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ataupun tuntutan para pelaku aksi yang saat ini masih berlangsung di sejumlah daerah. Praktisi Partai Golkar Dev Laksono menyampaikan hal ini di Parlemen Senayan usai menghadiri rapat bersama Komdigi pada Selasa 2 September. Dev juga menyampaikan bahwa pimpinan DPR berencana membangun komunikasi dengan sejumlah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan memaksimalkan badan aspirasi masyarakat yang telah dimiliki DPR. Kan demo ini sudah berhari-hari, tapi kan DPR sendiri belum berjumpa langsung dengan demonstran. Pak Adip atau DPR ada rencana tidak sih Pak untuk berjumpa langsung berdialog dengan demonstran? Ya, semua aspirasi itu wajib kita serap dan wajib kita temui, kan tapi juga ada prosesnya dan juga ada pengaturannya bagaimana dan kapan untuk dan siapa yang menerima untuk mendengar langsung dan makan. Tapi kan kita juga memiliki BAM, Badan Aspirasi Masyarakat, yang dimana kita dapat menyerap langsung aspirasi dari siapapun. Di sisi lain, Dev juga menanggapi desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang meminta pemerintah Indonesia menyelidiki aparat keamanan yang bertindak menangani aksi demonstrasi. Dev menilai Indonesia telah memiliki peraturan yang mengikat bagi warganya. Proses hukum dan pelanggaran akan ditindak oleh pihak yang berwenang sesuai kapasitasnya. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekuntum bunga mawar putih, salam, hingga pelukan hangat antara pengemudi ojek daring atau ojek online dan aparat keamanan mewarnai aksi damai yang dilakukan oleh ribuan pengemudi ojol di kawasan inti Monas Selasa 2 September. Mawar tersebut dibagikan oleh para pengemudi kepada anggota TNI Polri, masyarakat, serta awak media sebagai bentuk solidaritas untuk tetap menjaga keamanan dan perdamaian di bumi pertiwi. Aksi tebar sejuta mawar kebaikan tersebut merupakan pernyataan sikap pengemudi ojek daring yang telah memaafkan dan mengikhlaskan peristiwa meninggalnya kolega mereka, Afan Kurniawan, yang tewas dilindas mobil rantis Brimob dalam aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu. Kepedihan atas meninggalnya rekan sejawat berujung pembakaran, penjarahan, perusakan fasilitas umum yang memakan korban jiwa. Mereka tak ingin kekecewaan tersebut berlarut dan dimanfaatkan oleh provokator yang memiliki kepentingan tertentu. Kemarin kan tidak kondusif dan kami sebagai ojol bersama-sama menunjukkan bahwa ojol itu cinta damai. Betul nggak kawan-kawan? Ya kan? Ditambah lagi kita ingin menunjukkan ke masyarakat kita adalah ojol yang baik. Tidak suka anarkis, tidak suka penjarahan, tidak suka berbuat onar. Masalah terkait yang almarhum Afan tidak terulang lagi. Intinya cukup Afan Kurniawan saja. Jadi kami walaupun sudah ada yang teman kita yang sudah mendahului kita tidak akan pernah mengadakan yang namanya anarkis, kita jauh. Makanya kita menggalakkan aksi damai ini, Kak. Banyak provokator-provokator yang ada di Jakarta ini kan, rame kan, ada yang sampai merusak fasilitas umum. Nah, itu kita antisipasi supaya para mitra driver dan ojol seluruh Indonesia agar semuanya kompak, tidak merusak fasilitas dan juga tidak terprovokator oleh oknum-oknum yang berkepentingan gitu. Aksi damai pengemudi ojek online ditutup dengan doa bersama untuk almarhum Afan dan juga untuk persatuan seluruh masyarakat di tanah air. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut menggema yang kembali menambah semangat dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tanah air. Dari Jakarta, Cahya Sari, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa 2 September. Peserta aksi memprotes tindakan represif aparat keamanan terhadap warga sipil di Sorong, Papua Barat Daya, serta menuntut pembebasan 4 tahanan politik yang dikirim ke Makassar untuk disidangkan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Cahyo Soekarnito, memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang menyalurkan aspirasi dengan damai.
Ia juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara, namun harus sesuai aturan hukum. Cahyo mengimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut provokasi melalui informasi menyesatkan, khususnya di media sosial. Hari ini dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan bertanggung jawab. Marilah kita sama-sama menjaga situasi kondusivitas yang telah terjaga selama ini untuk tetap kita pertahankan dengan saling bahu-membahu, bersinergi, dan berkolaborasi antara seluruh elemen masyarakat dengan pemerintah maupun aparat keamanan. Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Surel Mofu, meminta seluruh mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi secara santun, bermartabat, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Untuk dapat menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi secara santun, secara berwibawa, dengan mengedepankan akal sehat dan nurani. Tradisi yang harus dikedepankan adalah tradisi demokrasi akademis, bukan tradisi demokrasi berbasis komunitas politik. Polda Papua mengerahkan 700 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa damai di Jayapura, Papua. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan persatuan di tanah Papua. Aksi damai dinilai akan lebih bermanfaat jika aspirasi disampaikan dengan cara yang beretika dan tidak merugikan kepentingan umum. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198.
Layanan publik di Kota Pekalongan tetap berjalan normal pasca kerusuhan yang terjadi pada Sabtu lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan langkah cepat untuk membantu pemulihan fasilitas yang terdampak, terutama memastikan pelayanan masyarakat agar tidak terganggu. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada Selasa 2 September saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekalongan. Ia menegaskan upaya pemulihan juga berlaku untuk daerah-daerah terdampak lainnya di Jawa Tengah. Setidaknya 14 dari 35 kabupaten kota menjadi prioritas penanganan. Namun dibutuhkan waktu untuk verifikasi dan penghitungan kebutuhan anggaran guna pemulihan sarana dan prasarana yang dirusak massa. Saya himbau kepada masyarakat, khususnya tidak hanya Pekalongan, seluruh wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan rumah kita bersama. Rumah kita bersama, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa was-was. Semuanya berjalan normal, sehingga pembangunan wilayah kita lakukan secara eksplorasi bersama-sama. Okay? Kalau inventarisasi se-Jawa Tengah berapa Pak kira-kira kerugian? Jawa Tengah masih dihitung, tetapi prinsip dari 35 kabupaten, 14 kabupaten nanti akan kita lakukan recovery. Tapi cukup seminggu selesai. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid menyampaikan bantuan dari Pemprov Jateng ini difokuskan untuk perbaikan sistem layanan masyarakat. Ia juga mengimbau warga Pekalongan untuk mengembalikan barang-barang jarahan tanpa takut identitas terpublikasi. Yang mengembalikan secara sukarela ke lurah maupun kecamatan setempat. Tadi kan sempat ada yang protes, Pak, itu kenapa terpublish dan sebagainya, karena mengembalikannya langsung ke kantor atau depan itu. Di situ kan banyak orang, ya kita tidak bisa mengendalikan, tapi kita jamin kalau mengembalikan di kelurahan maupun kecamatan tidak akan terpublish. Diperkirakan kerugian atas terbakarnya bangunan kantor DPRD serta kantor pemerintahan lainnya di Pekalongan mencapai jumlah 100 miliar rupiah. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Gubernur Lutfi mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kepedulian, memperkuat pendekatan sosial, serta menjalin kerjasama antar daerah guna mewujudkan kondusivitas Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dokter Muter, inilah program inovasi Kabupaten Lumajang untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi warga di desa-desa hingga daerah terpencil. 2 unit mobil dikhususkan beroperasi sebagai gerai kesehatan keliling. Rumah warga atau kantor desa digunakan sebagai lokasi pemberhentian untuk pelayanan. Misalnya, layanan dokter muter di kantor desa Tambahrejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa 2 September. Warga bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan secara lengkap dan gratis seperti pemeriksaan gigi, pengecekan gula darah dan kolesterol, hingga layanan bagi ibu hamil. Selain itu, warga juga mendapatkan fasilitas konsultasi kesehatan serta pemberian obat yang juga gratis. Sehingga dia muter terutama ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau oleh masyarakat. Mungkin dia mau ke puskesmas atau pustu agak jauh. Nah ini terutama yang sepuh-sepuh itu dokternya muter-muter berhenti di mana, berhenti ini kebetulan berhenti di balai desa. Lebih dekat, lebih gampang, lebih mudah di masyarakat. Dokter muter juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan dan perilaku hidup sehat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.